Saat ini kita harus hati-hati, Mang. Kenapa? Kemarin orang ngelihat berita di TV, ternyata yang namanya Revisi. lain, residivis. Nah, benar. Residivis. Residivis uang palsu itu masih banyak Masih beredar di banyak. kita. Bahkan kemarin ada berapa miliar ya gitu yang palsu. yang dijadikan barang bukti gitu. Oke. Yang disita dari pelakunya. Jadi serem ya, lamun misalnya karena orang semakin susah hirup itunya uang palsu gitu. Hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Kerasakan ketika orang ngobrol belum beres tapi harus habis dibabad, harus disambar dengan ciri khas kita. Jadi gimana, Mang? Ya. Ke distract aku sama musik. Jadi kemarin habis pikir gitu di kerma orang tinya sedang sulit ekonomi, nyari uang teh susah gitunya. Sampai ka naon istilah nama sirah jadi suku jadi sirah gitunya. Lamun gawena bari itu handstand-nya. Tapi lamun mantennya juga nama gitu. Jadi kok ada gitu orang anu tega menipu lah gitu. Ya menipu menurut orang banyak karena selamanya dia menukarkan uang yang asli dengan uang palsu. Apalagi nominalnya besar-besar, emang ada yang 50.000, 100.000, nu 1.000-an atau 2.000-an kan ya. 1.000 itu tenan lah palsu gini orang mah rada ridho mun saeutiknya. Tapi kan kebayang misalnya orang dapat duit ngan 100.000 gitu nya nu beureum palsu kan nyeri hate gitu teh karena angan teh ngegeduk pisan gitu nya. Tapi kenapa ya yang palsu itu selalu nominal yang gede, Mang, yang dipalsukan tuh? Ya mungkin karena tadi teh enggak 1.000 tadi cek mana kan 2.000, kenapa enggak dipalsuin 10.000 lah gitu minimal. Karena juga nama untuk uang yang kecil mah warnanya tidak menarik. Hanya yang merah yang menarik gitu. Yang biru. Enggak sih, bagi orang bukan ke sana. Nah, teh. Supaya enggak ribet. Sekarang kalau misalkan pengen 100.000 10 lembar, gimana kalau misalkan pengen ngepalsuin 100 juta, berapa koper yang harus dibawa uang 10.000-an? Banyak nang lebat teuingnya. di 1.000-an. Dedeuh ka panggih gitu nya nyirikeun itu. Tapi beruntung namang kemarin ku aparat yang berwenang itu tertangkap gitu ya. Pelakunya. Mun orang kemarin nonton berita nama bahwa si pelaku itu sengaja dia teh seperti apa ya, mau transfer uang gitu. Jadi di kayak pihak swasta yang dia memberikan jasa transfer gitu. Briling. Kayak meureun eta teh nyawa lah jika mah kita jasa Mandiri transfer agen. Nah jadi non teh minta transfer gitu dengan nominal tertentu ke seseorang. Nah tapi ketika uang yang diberikan ke agen, katakanlah agen tersebut itu uangnya palsu. Nah dari sana dilaporkanlah gitu. Kebayang atukannya kalau misalnya tadi uang palsu banyak gitu, atau misalnya mungkin semuanya palsu dan itu setelah masuk ke sebuah tempat bisa dipastikan itu uang palsu. Mungkin masih rada-rada bisa orang antara curiga dengan tidak curiga, makanya kalau misalnya uang palsunya teh 1 atau 2 yang diselipkan, tapi ketika misalnya ada mungkin hampir rata-rata atau lebih banyak uang palsu dibanding uang aslinya, kita bisa curiga bahwa dia adalah seorang residivis atau misalnya memang orang pelaku kejahatan pemain uang palsu. Gitu. Iya, makanya ketika dari pihak agennya tadi menerima uang palsunya banyak, dia tidak ragu-ragu langsung lapor ke polisi dan akhirnya ketangkap si pelakunya. Mungkin bagi si pelaku berpikir bahwa mitra atau agen tersebut tidak memiliki alat buat mendeteksi gitu, Mang. Jadi akhirnya masuknya ke sana gitu, ke agen-agen atau ke mitra-mitra bank tertentu gitu. Makanya dulu orang masih kerja di toko gitu, makanya kerja rodi. Aya kerja lembur bagai kuda orang rada-rada gitunya. Memang sih uang palsu itu kadang lamun secara kasat gitu, makanya kan dulu mah elon 3D daun. Dilihat, diraba, diterawang. Dan ternyata orang baru tahu, Mang, sebetulnya bukan hanya untuk mengecek uang. Segala sesuatu juga harus menggunakan teknik atau cara 3D. Contohnya nu salin uang naon? Beli makanan. Tapi gak mungkin ya ada yang palsu. Beli seblak bisa gitu, coba dilihat.
Ini asli gak ya kerupuknya? Di Terawang. Di Terawang takut plastik itu teh. Tembus mah gitu. Diraba dulu. Diraba di Terawang. Lain gitu. masalahnya lamun diraba itu jadi meuli teu naon sih urang mah nya. Ya. Lamun diraba tapi itu jadi meuli. Paling dipiceun. Oh ya Sekeping itu. sekeping. Bisa we dia aja dia. Kan Diraba-rabana. Diraba-rabana ieu sawadah gitu nya. Aduh, orang pikiran. Heeh. Kamu diraba-raba si tetehna, maka lebih diomongin namanya. Ada kia, iya cara nu ngajual seblakna asli palsu jadinya dilihat Si robot. aslina karena usum teh usum bot tanya. Iya, usum AI. Oh AI. Artificial intelligence. Bisa kan? Intelligence. Bisa. Banyak kan karyawan-karyawan yang robot kalau di Cina atau di negara-negara maju kan. Orang lihat di Instagram tuh, apa di TikTok ya? Di Instagram, karena orang tidak bermain di TikTok meskipun akhirnya orang harus menginstal TikTok ya, karena kebutuhan sesuatu. Orang lihat di Instagram, dia seorang robot nih, lagi mengoperasikan komputer. Kan kalau kita masuk ke suatu entah itu email kan suka dimintai verify. Orang sebagai bukan I'm not a robot. Nah, si robot itu ngeklik itu I'm not a robot padahal dia robot. Nah itu sebetulnya di sisi lain bahaya juga, Mang. Bahaya kumaha? Bahaya kan dia robot sudah nggak ngaku robot. Oh iya, berarti geus teu jujur. Berarti palsu eta si robot si robot gitu. Manusia palsu. Bisa. Tadi saya ngomongin apa? Oh, uang. Ya, ada 3D itu. Dilihat diraba. Tapi walaupun memang sih Mang sahannya mungkin dulu mama oge pernah ngerasa ketika kita ngelihat atau nerawang gitu ya, nerawang uang pasti aya 2 titik nu ditingali. Kahiji lamun katakanlah uang 100 nya, kahiji gambar kembang anu di ngagelemeng di tengah gitu nya. Anu kadua gambar itu siapa? Pahlawan. Lain itu teh nu kayak gerak dengan itu benang, pita pengaman. Kayak pita kaset kan tentunya banyak gitu. Jadi pasti di antara dua eta. Lamun aya gambar kemangan jeung aya gambar nu pita tadi berarti itu asli. Padahal mah memang situ teh ya bisa oge bener gitu nya pastilah para tadi pembuat uang palsu juga lebih teliti gitu, lebih pintar lah gitu nya. Lebih pintar jadi ya. Supaya untuk ngibulin korbannya gitu. Tapi yang paling enak sih Mang mungkin pengalaman orang mah kita harus punya ini kayak alat. Ya ada alat. Itu apa yang UV pakai. Itu lebih gampang kan jadi kelihatan lamun pas dideketkan karena sinar UV nu bodas na loba gitu nya. Berarti kemungkinan asli. Tapi lamun misalnya dideketkan pas anu sinar bodas na teh nonnya kata efeknya sih Mang. Iya itu sinar UV. Jadi bisa munculkan warna gitu nya. Warna apa silver gitu nya. Ya kayak seperti itu. Itu berarti palsu gitu. Ya. Tapi kan dulu sebetulnya secara diraba juga kan ini memang bisa kedeteksi. Jadi kan dari tulisan si nominal uangnya itu ada apa tekstur. Ngegeduk gitu nya. Bukan ngegeduk nobrak itu ngegeduk. Ada tekstur, ada geras-geras. Gimana tuh ya? Gesrak. Kalau bahasa Sundanya. Nah, gesrak. Nah itu untuk membantu, satu untuk mendeteksi uang itu palsu atau asli. Kedua untuk orang yang tunanetra. Oh ada seperti kode braille nah gitu. Braille bukan teh? Iya braille. Iya yang muncul-muncul gitu ya. Timbul-timbul muncul-muncul. Iya. Nah cuman nggak terlalu kasar timbulnya tuh. Nah itu bisa dideteksi. Kita jadi ngomongin uang ya episode ini. Gak apa-apa. Nah tadi rada inget kena uang palsu Mangnya. Oke. Mudah-mudahan jadi edukasi ya. Benar-benar. Tapi Mang yang jelas kita pun harus hati-hati sebenarnya selain uang palsu. Sekarang mah loba sih nu palsu oge. Apa Mang? Awe palsu loba. Enggak, dan cek orang untuk mendeteksi ya. Awe palsu. Oh bisa dengan 3D dilihat secara fisiknya. Terus diraba naon na? Dilihat diraba. Di Terawang. Nah, cuman orang bingung nerawangnya itu nerawang gimana? Kalau misalkan menerawang kayak ke jendela, kita tahu dong di terawangnya adalah kainnya yang tipis, memastikan di dalam itu ada orang itu enggak.
Ya. Nah, tapi ini sangat tidak akan efektif juga kalau kita bisa membedakan. Tapi orang mah boga cara membedakannya. Ini kisah akurat kalau misalnya orang ragu apakah ieu teh wanita beneran atau wanita jadi jadian gitu nya. Kateuy. Oh, kateuy. Kalau bahasa Thailand tuh kateuy. Oh gitu nya. Paling meureun coba si orang itu disuruh duduk, Mang. Kemudian dengan posisi paha itu yang kayak apa ya dilipat gitu nya. Lamun duduknya itu melipat pahanya dengan rapat, berarti dia fix asli. perempuan tulen. Asli, tapi kalau misalnya dia disuruh duduk kemudian rada ugat-igat, terus saya bilang, aduh nggak ganjel. Nah, mimik mukanya tuh nahan sakit. Seperti itu ada yang tertekan gitunya. Tapi bukan itu hidup. Bukan Hidup yang tertekan. Bisa berarti dipertanyakan gitu. Kateuy berarti itu mah. Bisa. Ya itulah ya tipsnya. Jadi tips ke sana Mang. Iya baik. Tapi bener lah tadinya sebenarnya banyak orang memang dulu kalau berbicara masalah palsu itu identik dengan barangnya. Yes. Padahal untuk saat ini gitu ya yang namanya palsu itu banyak sekali. Tadi termasuk tadi ada barang memangnya. Kemudian bahkan berarti sekarang mah yang kita sebutin barang. Yang kateuy itu barang. Itu barang sama kan bisa barang palsu, barang asli. Iya. Bahkan aya kan anu barang buatan gitunya, buatan Cina Iya. Halus mah halus, ngan sakedeungeun. Silikon unggul si bahanna. Terus yang palsu juga sekarang memang masuk ke ranah kehidupan masyarakat sehari-hari betul. Seperti ada janji palsu gitunya. Okay. Apalagi usum hujan gitu. Usum biasa. Oh iya. Usum serang menyerang gitu ya. Pajar garelut pajar gitu. Itu kan loba janji-janji palsu. Kemudian tahun depan nih nanti biasanya. 2 tahun nanti. 1 tahun. Apa 2024? Ayeuna 2022 kene. Akhir, Mang. Ya betul naon. Ya anggar 2 tahun lama di kalkulator mah. Ya, siap. Terus namanya aya cinta palsu. Cinta palsu gitu. asik. Janji palsu, cinta palsu, namanya Status palsu bener. Statusnya bisa palsu, Mang nama gitu. Banget. Foto profil gitu ya. Oh iya banget kan. Bener. Emang sih aya banget orang itu kasar tuh sih. Wajah. Ya kan wajah itu sebenarnya aya nama walaupun misalnya Anda mohon maaf ya tidak glowing tapi ingin glowing sebenarnya harus mahal. Pakai filter. Wes gitunya. Nah, atau pakai make up atau ya make up oke bisa sah gitunya sederhananya gitu. Tapi udah operasi pas gitu. Pas ketemu. Nah, itu. Jong. Iya cat kan dia. Oke, jadi kemana-mananya Bang, orang ngomong lah ke dulur-dulur Mamang orang tadi ngomong-ngomong masalah palsu gitu ya. Dan dulur Mamang episode palsu ini merupakan episode bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. 30 hari bersuara ngabamblam sapeurana.